Ya. Oke. Oke, jadi baik. Terima kasih Kak Dorcas dan Kak Nisa sudah meluangkan waktu untuk join. Karena ini kali pertama Kak Nisa dan Kak Dorcas join. Am I correct? Yeah. This one is my first time. Oke. Karena pertama kali join, mungkin sedikit perkenalan dulu ya, Kak Nisa sama Dorcas. It's either in English or in bahasa, it's okay. Jadi mau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Oke. Kak Dorcas duluan, silakan. Mungkin nama, asal, terus motivasi mau belajar bahasa Inggris apa, itu aja. Oke. Kakak Gary kok? Ya. Thank you Kakak Gary. Okay, let me introduce myself. My name is Dorcas Nyakewiwi. You can call me Doa atau or Dorcas. Okay. I'm a pastor or reference. Apalah dalam bahasa Inggris, kalau pendeta itu apa ya kira-kira? Yang pastor. Pastor ya. Pastor ya. Untuk perempuan juga bisa pakai pastor ya. I forgot the term actually, but I don't know. What do we call the? We say pastor's prize, if I'm not mistaken. Prize or pastor or in English reference. Is it? Yeah, maybe prize as pastor. Biarawati? No. Ini pendeta Kristen ya, bukan ini bukan you can say pendeta. Prize, okay. Yeah. I am a prize. I have get married. Betul kok bahasa Inggrisnya begitu? I'm married. Just I'm married. I'm married. Yeah. I'm married, and I have one daughter. Okay. About 5 years old. She's about 5 years old. Yes, 5 years old. Okay. My motivation. Yes. Correct. Is correct. Yeah. My motivation to join with this group is to improve my English, because my English is very weak. Or weak? Oh, weak is true? No. You can say I'm not really good at English. I'm not really. Okay. Like that. I don't know. Okay. Ya begitu untuk sementara. Yeah. Okay. It's alright. Okay. Thank you, Kak Doa. Yeah. Yeah. Wow, that's nice introduction, Kak. Well, hi, I'm Nisa, Nisa Nugra Ilahi, but you can call me Nisa. I live in Depok. It's nearby South Jakarta. So what I am doing is I teach mathematics at one of elementary and junior high school in South Jakarta. Yeah, so why I am excited to join this group, because I want to build like English active speaker, because I don't really speak English outside the school, so I want to practice. Okay, thank you, Kanisa. So what I understand from both of you is that both of you only want to improve your English. I mean, do you have like intention to get a scholarship someday or something like that? Yeah, I'm applying. Abroad or... Yeah, I'm applying LPDP. Okay. I just applied graduate school to Nanyang Technological University. Oh, that's NTU. Yeah, that's a good university, I think. Okay. Yeah. So, has you get accepted or? No, still waiting for the result. It's about May.
Okay. Okay. In May. Okay. So yeah, based on the schedule, berdasarkan jadwal, today we are going to learn speaking part 1 again. Jadi setiap minggu itu kalau misalkan minggu lalu udah sampai part 3, kita ulang lagi dari part 1 gitu. Okay. Oke. Jadi hari ini part 1. Sebelumnya Kak Dorcas sama Kak Nisa sudah familiar dengan IELTS? Kalau belum mungkin Oke. Kalau Kak Nisa sudah, Kak Dorcas? Saya ya sudah kenal sedikit tapi tidak terlalu familiar sih. Sudah kenal. Oke. Berarti kayaknya saya tidak perlu jelaskan lagi karena nanti sambil latihan pasti sambil menyesuaikan. Oke. Karena di speaking part 1 basically pertanyaan-pertanyaannya tentang kehidupan sehari-hari, hobi, keluarga, pekerjaan, gitu-gitu. Nanti di part 2, part 3 baru lebih tingkat kesulitannya lebih susah. Oke. Tapi nanti baru kita lanjut ke part 2 karena minggu ini kita fokus ke part 1. Oke. So, can you give me a second to take my pencils and paper? Okay, yeah, sure. Karena Kakak ambil kertas. Oke. Kak Dorcas, where do you live? I live in Kupang. Oh, Kupang. Yes. Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur. Wow, that's great. Actually, it's similar with me. I'm from Kupang as well, but we haven't known each other first. So, but it's okay. Yeah. So what are you doing now, Kak Gary? Are you studying somewhere? Yeah, I'm now in England. Okay. I'm studying public administration at the moment at University of York. Oh, about 3 hours from London. Okay. Ya, salah satu kami punya kawan Kak Elia magang Iya, saya dengar namanya tapi belum pernah ketemu. Iya. Dia ambil doktor. Kayaknya pendeta juga ya. Belum pendeta tapi teologi juga, menuju ke sana. Iya. Itu sih. Tapi dia studi duluan baru. Oke. So you get a full ride scholarship, Kak Gary. What is it? Pardon? Fulbright, you say? Full ride scholarship. Yeah, I got for LPDP scholarship. So. Oh. Okay. Nice. All right. So based on the list, we will start first by Kak Dorcas ya. Kak Dorcas, kita mulai dulu dengan Kak Dorcas ya. Oke. Oke, jadi ini. Jadi apa yang harus? Nanti saya kasih pertanyaan, terus Kak Dorcas jawab semampu Kak Dorcas. Terus nanti di akhir saya kasih masukan kayak gitu. Masukan semampu saya. Sejujurnya kita juga yang berempat di sini yang jadi partner belajar ini bukan guru IELTS atau guru bahasa Inggris kayak gitu, cuman hanya mau share pengalaman kita waktu belajar IELTS itu sih sebenarnya. Karena kita juga dulu betul-betul struggle betul-betul berusaha dengan IELTS ini sehingga bisa dapat beasiswanya kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau memang nanti ada yang kurang sesuai nanti bisa di cross check atau kan teman-teman punya bahan belajar referensi yang lain juga biar bisa dipastikan benar-benar yang kita share nih sesuai atau tidak kayak gitu sih. Oke. Siap. We will talk about computers. Computer. Ya.
pertanyaannya akan seputar tentang komputer. Oke? Okay. First question is, do you often use a computer? Yes, I often use computer. It's about Word, Excel, only that. Okay. Next is, how do you usually get online? Do you get the point of the question? How do you usually get online? So basically when you browse something on the internet, for example, how do you usually do it? Bagaimana? I used to internet. I access to internet is very, very often. And I go to browsing my my work, about my job, and about apa ya? Saya bisa menjelaskan ini. Namanya biasa masuk internet ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai pendeta atau untuk tugas-tugas sosial begitu. Oke. Cara menjelaskannya bagaimana ya? Wait, before you answer, I think you have to know, get the point of the question. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya how do you usually get online? Jadi bagaimana biasanya kakak tuh apa ya kalau kadang mau terjemahkan, bagaimana biasanya kakak tuh bisa akses internet, bisa akses online, bisa akses internet kayak gitu. Jadi pertanyaannya lebih ke bagaimana, bukan apa yang dilakukan dengan internet itu. Jadi mungkin jawabannya bagaimana ini lebih ke teknis gitu kali ya. Lebih ke biasanya gunakan HP untuk cari berita online atau gunakan komputer untuk jadi ingat karena topiknya berkaitan dengan komputer, pasti kurang lebihnya dia berurusan sama komputer kayak gitu. Oke, thank you. So you want to try again? Yes. I use smartphone to access everything. Karena ya cara menjelaskan saya sudah bingung ini. It's okay. Ya intinya pakai lebih banyak ke HP begitu, lebih banyak. Oh, you can say most of the time. Can you hear me? Because it's freezing in the screen. Oh iya, Kak Dorcas. Freezing. Aduh, jaringannya ya. Aduh, minta maaf. Oke. Bisa ada. Oke. Ya. Kak, ini maksudnya kalau ini? Saya lebih menggunakan HP daripada komputer untuk akses internet. Mungkin cara kalimatnya mana yang tepat? You can say most of the time I tend to or I prefer to use. Yeah, I prefer to use my smartphone to get online rather than computer. Bisa bilang begitu. Yes. Okay. Most of the time I prefer to use my smartphone rather than computer to get online or to surf the internet. For example, bisa tambah sedikit. Biasanya kalau part 1 itu 2 kalimat lah, 2 sampai 3 kalimat cukup. Jangan terlalu panjang. Nanti di part 3 baru lebih panjang jawabannya. Di IELTS part 1. Oh iya. Jadi kalau udah jawab misalkan saya lebih sering menggunakan HP untuk browsing online. Terus bisa kasih contoh. Contohnya, for example,
in terms of For my example. job, bisa bilang saya sering menggunakan HP untuk baca-baca berita seputaran religion, seputaran keagamaan lah, kayak begitu. Okay. Okay, you wanna try again? Okay, but Okay. I'm not sure. Yeah, just Semangat, never take your give time. up. It's okay. How do you usually get online? Excuse me? How do you usually get online? It's still the same question. Masih pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama ya? Ya. Kak, sorry, maybe I will change my device, so I have to leave first ya. It's okay, take your time. Okay. Okay. I'll be back. Ya. Ya, Kak Dorcas, Kak Nisa mau ganti apa sebentar peralatan. Kak Dorcas bisa lanjut. Oke. Dia balik. Oke. How do you usually get online? Saya lanjut ya? Ya. Atau? Ulang. Masih pertanyaan yang sama sih. Online, hai. Bagaimana kamu? I get online with my smartphone. Okay, that's good. Yeah. And apa? Pakai contoh lagi kah? Bisa. Di part 1 tuh Bisa. kalau satu kalimat terlalu pendek Kak biasanya. Jadi Terlalu pendek, minimal 2 kalimat kayak gitu. For example. Aduh, saya selalu example. Kamu bilang apa dulu? Kamu bilang apa dalam bahasa Indonesianya? Biar saya bantu translate-kan. Saya menggunakan internet ya. Saya menggunakan internet pakai smartphone. Misalnya saya mengerjakan tugas saya dengan mencari informasi melalui HP, melalui internet di HP. Okay, you can say for example or for instance. For example or for instance, I browse some materials regarding my task on the internet by using my smartphone. For example, I browse some material regarding my task. Kak, tugas apa? Tugas pekerjaan, tugas kuliah, atau tugas? Ini tapi kadang-kadang bisa. Ini khusus dalam hal ini ya. Dalam hal ini banyak. Secara umum aja. Secara umum saya tugas apa ya? Banyak yang saya maksudkan di sini Kak, kan banyak tugas yang saya kerjakan, misalnya tugas dari gereja, ada tugas ini kegiatan-kegiatan sosial, tugas ini saya belajar sendiri, itu bisa. Kalau begitu kayak tadi saja, task dalam in general, secara umum. Gitu. Jadi, for example, I usually browse some material regarding my task by using my smartphone. Kayak gitu. Oke. Aduh Kak, ini saya benar-benar ini minta maaf kayak apa tidak terlalu bagus untuk ini kelompoknya, tapi saya hanya mau belajar saja sebenarnya ini. Jadi minta maaf kalau saya tidak tidak terlalu lancar tuh. Aman. Oke Kak. Karena tidak terbiasa omongnya kalau membaca mungkin kita agak lebih paham ya, tapi karena tidak terbiasa omong jadi kita kayak blank begitu. Untuk omong. It's okay. Okay. That, and next question.
What do you use your computer for? Do you get the question? Okay. What do you use Yes, your yes. Okay, computer for? I got Okay. it. I use my computer for writing my khotbah apa ya? Kalau bahasa Inggris Typing? khotbah. You say menulis. Writing to ketik khotbah maksudnya. Ketik. Homili ya. Homili. Speech. Can we say speech? Homili kah? Homili. Atau renungan, semacam renungan, reflection. I think homilis is okay. Homilis. Homilis. I use my computer for write my homily. Just say prepare. Oh, Persiapkan. prepare. Okay. I use my computer for prepare my homilies every week. Okay. For prepare. Kalau pakai kayak apa namanya? Kata depan for, by. For to ya? Mesti to atau for ya? Bisa sih kalau mau pakai for pakai to, tapi kalau pakai for nanti diikutinya verb ing, kalau to verb one. Jadi kalau for preparing, kalau to prepare. Oh iya, oke, thank you. For preparing. Okay, I think next the answer is good, so we continue to next question. Do you think it is important to learn how to use a computer? Yes, I do. I think we have to apa? Bagaimana ya, untuk penting sekali komputer. Maksudnya kan apakah komputer itu penting gitu kok pertanyaannya? Benar. Yes, I do. I think computer is very, very important for people, for us, because computer help us to get some information from internet or prepare our tasks or work. Semacam itu kok. Yeah, perfect. Okay. Good. Yes, I think that's all from computer questions. Let's go to the feedback in general. Jadi saya akan kasih semacam apa ya, saran aja secara umum. Oke. Menurut saya Kak Dorcas hanya mungkin perlu lebih sering aja. Maksudnya basicnya udah iya, Kak. Dasarnya udah tahu. Kita tidak biasa bohong bicara ya, jadi kalau omong kayak agak bingung mulai dari mana. Tapi kita kalau orang bicara, kalau bahasa yang biasa hari-hari kita mengerti atau membaca. Hanya kalau kita mulai mengucapkannya ini kayak masih malu-malu gitu, masih bingung. Ya, terima kasih. Ya. Jadi pertanyaan pertama, do you often use a computer? Jawabannya yes, I often. Saya biasa menggunakan itu untuk kerja, untuk Excel dan lain-lain. Nah, kayak begitu. Idenya sudah mantap, kan mungkin lebih dibuat lebih bagus sedikit. Misalkan kata often diganti dengan usually atau consistently atau regularly. Jadi kayak begitu. Kalau salah satu tipsnya, kita jangan mengulang pertanyaan kayak gitu, mengulang kata-kata di pertanyaan. Jadi kita memparaphrase kata-kata itu. Yang bisa paraphrase itu salah satunya bekerja kan. Jadi bisa bilang di sini, yes I do, I regularly or consistently use my computer for like apa tadi, for
kerja Excel, kerja bagusnya apa ya? Kanisa bisa kasih ini ya, bantuan. Apa gimana? Maksudnya bagusnya gimana menyusun katanya? Kalau tadi kan bilang I often do it for my work, Excel. You I can frequently use my computer to complete my daily tasks at work, assignments, kayak gitu. and for Oke. apa kayak santai-santai. How do we say? Relax or Yeah. Yep. Okay. Oh, bisa bilang untuk dengar lagu, nonton YouTube kayak begitu sih. Iya. Yes. Nah, jadi it's not only for the work. Jadi bisa bilang I frequently use my computer for watching YouTube, doing my assignment, kerjakan tugas, and browsing some materials regarding my job kayak gitu, mencari materi terkait dengan pekerjaan kayak gitu sih. Kalau bilang even Excel, shopping, right? Even shopping. Ya, shopping or doing online shopping kayak gitu. Oke. Jadi kata often diganti, terus kata do Excel tadi tuh diganti dengan misalkan doing my assignment. Iya. Oke, thank you. Excel kan aplikasinya kayak gitu. Memang kadang kita. Iya. Soalnya tadi Kak maksudnya itu karena kepepet, tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Betul. Gimana ya, kayak sometimes kayak kita tuh kita harus mikir juga kayak poin-poin apa aja nih yang mau kita sampaikan, terus at the same time I still translating kayak kalimat gitu loh kadang-kadang di pikiran. Tapi at the same time harus langsung diucapin juga kan. Ada saran nggak Kak Gary? Like how do you get along with your friends in England? Ada masalah gitu nggak sih? Kayak casual conversation. Even until now I'm still struggling, honestly. Jadi sampai sekarang masih berusaha juga untuk mengerti apa yang mereka ngomong. Tapi ya memang apa ya? Terbiasa aja, maksudnya kalau di sini berarti saya join social communities kayak gitu-gitu, main bola bersama. Dengan begitu saya lebih bisa paham apa yang. Tapi kalau waktu masih ujian dulu untuk prepare for the exam, untuk siapkan untuk ujian IELTS-nya tuh tidak cara lain selain latihan sih sebenarnya, itu lebih ke itu sih. Lebih sering. Kadang masih suka miss gitu nggak? Kayak misalnya like, Pardon, can you repeat? Kayak gitu masih. Pas ujian atau pas di sini? Pas di sana, pas di UK. Ngobrol sama teman-teman. Sering. Tapi itu normal sih gitu. How do they respond kayak gitu? Jujur aku agak takut sih. Ya. Tidak sih, mereka ini apa, respect sekali sih, karena mereka tahu mereka sadar aksennya mereka tuh sangat sulit dipahami. Jadi mereka ulang dengan intonasi yang lebih mudah dimengerti kayak begitu sih. Iya. Orang di luar lebih respect ya. Iya, saya pernah banget kegiatan di Taiwan waktu itu, bahasa Inggrisnya kan masih begini, tapi disuruh pimpin PA, tapi mereka luar biasa mendengarkan dan memahami. Saya lihat begitu kalau di luar. Justru kita di sini yang agak malu-malu begitu kalau salah ngomong. Iya. Saya izin ke toilet sebentar ya. Oke. Iya, keren. Hai Kakak Nisa. Aduh, Kakak Nisa sudah siap lamar kok atau sudah diterima? Oh, masih nunggu hasil sih. Ya. Terus kalau beasiswanya masih proses daftar, masih betul-betulin esai gitu suka. Iya. Kalau saya lebih mau tingkatkan dulu bahasa Inggrisnya, nanti kalau sudah agak baik
masih sementara perbaiki sih. Kalau sudah lebih percaya diri bicaranya ya, baru mau lamar. Ini kita hanya modal mengerti. Saya kalau mau bicara masih blank-blank begini kan juga tidak bisa. Nggak apa-apa. Kayaknya itu ya karena kan bahasa pertama kita bukan bahasa Inggris. Kayak kita dari kecil selalu bahasa Iya Indonesia. Kak, itu sudah. Itu kayaknya ngaruh juga deh. Iya. Beda kalau sama anak zaman sekarang kayak mereka di sekolah udah full Iya. English. Di Betul. rumah juga sama orang tuanya udah English. Jadi kayak wow. Iya. Saya rasa saya terlambat sekali belajarnya ini. Nggak ada yang terlambat lah Kak. Itu suka. Kalau it's never too kalau late to learn. Kalau untuk beasiswanya saya ya syukur-syukur kalau masih dapat. Saya lebih karena kita kan banyak kegiatan-kegiatan ke luar negeri begitu, untuk kami banyak sebenarnya. Nah, kita kan diberi kesempatan untuk mau bawa materi kayak gitu. Jadi saya pertama-tamanya ke situ. Kalau sudah ada kesempatan lamar beasiswa diterima, itu bonus kedua dari Tuhan. Saya pikir begitu saja. Saya lebih ke itu karena kami biasanya banyak sekali kegiatan keluar begitu. Hanya kita kan mesti mempersiapkan diri dengan baik untuk bicara di depan umum toh. Betul betul. Yeah. Okay. We'll continue in terms of the feedback. Lanjut ke feedbacknya. Terus pertanyaan berikut, how do you usually get online? Tadi sudah ya, sudah saya translate-kan. Jadi kan pertanyaannya bagaimana kalau Kak tuh berinternetan lah begitu. Jadi sudah dikasih tahu. Oke Kak Nisa silakan. Sudah dikasih tahu pakai smartphone dan lain-lain tadi. Terus pertanyaan berikut, what do you use your computer for? Jadi buat komputer tuh untuk apa? Kayaknya masih relate juga untuk prepare assignment, browsing, materials kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir. Kenapa aku? Ini kenapa kemarin? Oke. Pertanyaan terakhir, do you think it's important to learn how to use a computer? Jadi menurut Kak tuh komputer tuh penting sekali, tapi tadi jawabannya kurang dipanjangin. Nah, jadi masih it's very very important, tapi kurang menjelaskan kayak gitu. Mungkin bisa kata important di sini ganti dengan esensial atau crucial. Ya, diganti. Terus kenapa komputer itu penting? Kalau saya pasti bilang alasan komputer penting karena learn how to use komputer. Jadi kenapa belajar? Bukan komputernya yang penting ya. Di sini pertanyaannya, ingat. Di sini pertanyaannya tuh belajar menggunakan how. Do you think it is important to learn how to use a computer? Jadi kadang hati-hati. Jadi apakah penting belajar bukan komputernya yang penting. Nah di situ yang tadi Kak Miss. Memang saya juga sering. Kadang salah mengerti pertanyaan. Kayak gitu. Jadi di sini bisa bilang it's really essential because atau bisa it's really essential langsung. Kalau saya kadang kalau nggak tahu kenapa langsung kasih contoh saja kayak gitu. It's really essential. For instance, if you work for a company, jadi ketika kita bekerja untuk sebuah perusahaan, you have to prepare like weekly or monthly report, and you have to have ability to learn how to use a computer to prepare a report. Jadi kalau untuk buat laporan untuk sebuah perusahaan, kita harus menggunakan komputer, mengetik. Itu penting gitu. Atau idenya bisa bilang it's really essential because it's related to our job.
For instance, in a company kayak gitu. For instance, di sebuah perusahaan kayak gitu. Jadi kenapa penting untuk belajar komputer? Kayak gitu. Bukan komputernya yang penting. Oh ya, Itu. salah paham, gagal paham. It's okay. 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 I think that's it. The feedback will continue with Kak Nisa ya. Okay. Okay, Kak Nisa. If we still have enough time, then we will go back to Kak Dorcas. So everyone will have like 2 chances to practice. Jadi kalau masih cukup waktu, kita masih bisa kembali ke Kak Doa untuk kita satu orang tuh bisa dapat 2 kali kesempatan untuk latihan. But it depends on the time. So the topic will be about daily routine. Okay. Okay. First question. When do you usually get up in the morning? Well, every day I wake up at 5 and pray subuh prayer. It's at 5, especially for the weekdays, and maybe it's 5 or 5:30 on the Sana weekend. sayang, mama ada rapat ini besok. Pidi papa. Okay. Next. Do you usually have the same routine every day? Well, I used to have same daily schedule when I was in college, but it sometimes change when once I work at a school. It sometimes change but I have some activities that would be done every day. Some schedule that gimana ya, jadwal yang pasti gitu. I have some routines, but sometimes it change depend on the sudden change. Okay. Probably I will give feedback after. I mean at the end of the practice. Yeah. Okay. Okay. What is your daily routine? Well, I teach at a school. It's upper primary and junior high school. So after completing my day at school, 3 out of 5 days, I will have a private tutor with some of my students. That's my kind of daily routine. So at night, I usually spend my leisure time with my family, whether it's watching Netflix or checking for the next day's assignments or the next day task. Okay. Is your routine the same today as it was when you were a child? But then, is your routine the same today routine as it was when you were a child? It's quite different. When I was elementary, it's about grade 5 and 6. I had a really strict schedule. Like, well, I have a school. I went to school from 7 to 3 p.m. After that, I had a tutor
session until 5, so that I have leisure time until 7 p.m. Then doing my homework and reviewing my subjects until 9 p.m. After that, sleeping until 4 a.m. Get up and reviewing my subject again, while waiting for subuh prayer. That's a really strict schedule that I had when I was elementary school. So now it's quite dynamic. Sometimes it's flexible, depends on the workload I had on daily basis. All right. Last question is, do you think it's important to have a daily routine? It's important to have to know your daily routine, especially the priority ones. That's the priority ones that should be done well and should be completed. I think that's the important one. So another, you can fit or adjust with your workloads or another appointments. I think the point is knowing your daily priorities. Okay, that's the end of part 1. Let's go to the suggestion. Okay, when do you usually get up in the morning? Bagus tadi, tensisnya sesuai. Terus I wake up every day at 5, but sometimes it's 5:30 on the weekend. I think there is no mistake there. And next is, do you usually have the same routine every day? Oh, no. Okay, yeah. I used to when I was, nah, jadi bagus nih pakai I used to. Kebiasaan yang dilakukan di masa lampau tuh pakai I used to. Jadi bagus nih. Sekalian apa namanya, info juga buat Kak Dorcas. Jadi kayak misalkan dulu tuh dulu tuh sering apa ya, bangun terlambat atau sering apa namanya, melawan orang tua atau apa. Pokoknya itu pakai used to. Kayak gitu. Itu bagus. When I was a kid. Oke. Ya, terus setelah pertanyaan berikut, jawabnya juga after completing. Jadi setelah preposition selalu ingat verb ing-nya. Setelah after, by, itu pakai verb ing. Itu bagus. Ada satu yang tadi, bentar saya lihat pertanyaannya. I teach at school. What is your daily routine? Jadi tadi langsung dimulai dengan I teach at school. Mungkin bagusnya what is your daily routine? What is your daily routine? Kayak dikasih intro dulu gitu ya. Mungkin gimana? Apa? As I'm a teacher, I see. every day I usually teach from jam berapa tuh jam berapa kayak gitu. Oh, I see. Langsung I teach itu benar sih secara grammar, tapi kayak agak ini. Iya, paham. Kadang ngerasa nggak sih kayak gitu? Iya, betul. Itu kayak terlalu to the point banget. Langsung. Jadi mungkin saya I'm a teacher, karena saya seorang guru, saya biasanya mengajar dari jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. After that, I have a private class from blah 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 kayak gitu. And after finish my all my work, I usually relax for a while at night with my
family bla 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 kayak gitu. In my leisure time tadi bilang gitu ya. Or at night watching or checking bla bla bla, checking things for the next day ya kayak gitu. Nah itu tapi bagusnya juga watching or checking, jadi selalu paralel. Itu salah satu apa namanya grammar juga Kadorkas yang kita selalu harus perhatikan. Jadi kalau udah pakai check apa watching or itu harus verb ing-nya juga. Watching and playing. Jadi dua-duanya paralel. Kayak gitu. And or itu harus paralel kalau pakai verb ing. Kalau nggak pakai verb ing, nggak pakai verb ing semua. Kalau pakai semua kayak gitu. Itu bagus tadi. Terus pertanyaan berikut tentang is your routine the same today as it was when you were a child? Itu it's jawabannya it's quite different ya. It's different. Bagus tadi control tensesnya. I had blah blah strict schedule when I was a kid, but now it's quite dynamic. Bagus idenya. Sedikit masukan di sini. Kalau biasanya saya itu pakai jadi masukkan 3 tenses sekalian. Karena salah satu penilaian di IELTS itu tenses kan, kayak gitu. Nah, di sini bisa masuk present perfect, past tense sama present tense. Caranya jawabnya awal it has changed significantly kayak gitu. Biasanya saya selalu kalau di IELTS kalau udah yang penting kan kita lulus IELTS-nya dulu. Kalau udah apa namanya? Udah hafal pattern-pattern tertentu, pakai itu aja, jangan ganti-ganti. Nanti kalau udah misalkan udah di luar atau mau belajar yang lebih advance, itu baru kita belajar yang lain. Tapi kalau untuk IELTS mungkin kita pakai pattern-pattern yang sama terus aja gitu. Tipsnya untuk lulus. Has changed significantly, jadi sudah berubah drastis. Terus when I was a kid, I used to bla 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 gitu. I used to have. Jadi udah ada used to, ada past tense maksud. Kalau pakai had aja kurang used, tapi udah pakai used to tadi sih di pertanyaan sebelumnya. Jadi bagus. Terus but now atau however kayak gitu. Nah, di sini ada pakai but, however, itu bagus juga karena conjunction kan, salah satu penilaian juga di IELTS. Kayak gitu. Kayak pakai even though, pakai however, although itu kata penghubung yang jadi salah satu penilaian juga di IELTS kayak gitu. Nah, tadi terus bilang however, now it's quite dynamic. Nah, itu masuk persen, bla 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 kayak gitu. Sedikit apa namanya? Tambahan aja. Kayak gitu. Jadi jawabnya langsung yes, it has changed significantly. When I was a kid, I used to have strict schedule. However, now it's quite dynamic, bla bla kayak gitu. Tapi idenya mantap sih. Terus penguasaan tensinya tadi bagus, pakai I had terus. Itu last question menurut saya bagus karena idenya bagus, bilang kita harus memprioritaskan dulu kayak gitu, rutin yang mana yang harus dikerjakan duluan, terus dikasih apa namanya stres lagi di akhir, so the point is knowing bla bla. Nah itu bagus tuh. Jadi kadang kita udah jelaskan terus kita sedikit summarize dengan kata-kata yang berbeda kayak gitu. So I think the point is knowing bla bla. Tapi jangan keseringan kayak gitu. Mungkin 1-2 pertanyaan tuh bagus gitu. Terutama di part 3. Kalau biasanya saya pakai in other words kayak gitu. Jadi dengan kata lain kita mau bilang apa nih? Mau penekanan apa lagi? Mau penekanan ulang seperti apa kayak gitu. In other words bla bla bla. Kak, I have a question, Kak. Oke, ya. Kadang tuh
kayak kemarin misalnya aku udah latihan nih IELTS gitu. Tapi pas tes, pas speakingnya itu, aku ngerasa tuh kayak ini kayaknya aku agak ngelebar gitu deh jawabnya gitu. Entah ini relevan atau enggak yang aku jawab gitu. Gimana sih gitu triknya supaya we stay relevant gitu with the questions. Gitu. Kadang aku kayak ngasih explanation atau contoh, kadang yang kayak terlalu melebar, makanya tadi di akhir kayak aku balik lagi ke awal gitu kayak the point is biar kayak pewawancaranya tuh kayak sadar gitu kayak oh ini Aku sih ngomong ini kayak sebenarnya gitu. intinya gitu. Cuma aku ngerasa kalau kayak pas kasih penjelasan atau contoh tuh suka kayak melebar, terus kadang suka takut kayak aduh ini relevan gak ya yang tadi aku omongin tadi gitu sih Kak. Ya, Itu di part berapa biasa kayak gitu? part berapa ya? Kayaknya 2 atau 3 deh. 2 gitu deh. Nah, kalau part 1 kan biasanya jawab terus kasih alasan sedikit udah cukup ya. Basa-basi sedikit cukup. Tapi kalau part 3 tuh biasanya kalau nggak salah ingat tuh jawab biasanya ya atau tidak itu biasanya tuh terus alasan gitu ya. Terus contoh. Nah itu dikunci itu 3 ya. Kalau udah contoh selesai udah kayak gitu. Oh oke. Jadi jawab, alasan, contoh. Itu aja sih. Supaya mencegah kita go around. Tapi sering sih kalau udah latihan. Nanti mungkin lebih ke pas kita latihan baru ini apa. Tapi tadi nggak terlalu sih. I get the point actually. Tadi nggak terlalu go around kayak gitu. Iya, I had one yang waktu kemarin tes IELTS. Jadi dia kayak tanya tentang ini boleh nggak nanya, takutnya ternyata kita mau ada session lain. Enggak, boleh. Kan udah selesai latihan. Bentar kalau masih punya waktu, ini masih sekitar 40 menit lagi. Kalau masih punya, ya kita 2 jam basically. Masih punya waktu sebentar, baru kita mungkin mau ke pertanyaan yang lain. But it depends on you. Ya, jadi waktu itu tuh aku dapat pertanyaan tentang pelajaran sains gitu. Terus pelajaran sains apa yang paling kamu ingat waktu SD gitu. Dan jujur itu susah juga ya mikirnya kayak aduh kayaknya nggak ada yang membekas banget deh di hati aku gitu. Jadi aku agak kayak ngasal-ngasal sedikit dan kayaknya itu bohong sih. Aku nggak dapetin itu juga waktu lagi SD. Jadi aku bilang it's about magnet. Kayak about magnet yang saling tarik menarik. Terus dia itu kan native yang ngewawancara, terus dia kayak bingung gitu kayak masa sih tentang magnet. Terus aku kasih contoh lagi kayak iya pokoknya kayak gimana sih magnet itu ada di kehidupan kita dan benar-benar signifikan gitu. Kayak contohnya casing handphone yang mana dia kalau pas ditutup jadi nyala handphonenya. Ya pokoknya gitulah, itu kan karena ada magnetnya. Terus waktu crane dia ngambil barang-barang pas di sampah-sampah itu kan pakai magnet juga kan, jadi ketarik semuanya. Terus pewawancaranya tuh kayak masih heran gitu. Terus aku tuh udah langsung overthinking kayak ini kenapa sih emang what's wrong with my answer gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Terus aku emang kurang puas sih sama nilai speaking tuh. What score did you get? It's only 6 for the overall. speaking. Yeah. Overallnya 6.5. Oh, it's good. Tapi speakingnya kayak cuma 6 gitu kayak. Iya. Does it meet the requirement? Yeah, it meets the requirement both for the uni and for beasiswanya sih alhamdulillah. But I'm not too content with that. Yeah. Oke. Itu kalau pengertian sains tuh sepertinya saya juga pernah belajar di mana ya? Kayak pernah dikasih tahu juga pengertian sains itu sebenarnya ilmu pengetahuan. Jadi
ilmu apa aja kayak gitu. Sains itu masuk matematika, masuk IPA, IPS semua kayaknya. Sains ilmu pengetahuan secara umum sih maksudnya. Jadi bisa bilang matematika aja atau apa ya, bahasa kayak gitu. Itu semua masuk sains. Iya sih, betul sih. Sains kan luas ya. Kayaknya waktu itu aku ngertiinnya tuh sains IPA gitu Iya, deh. sama. Kalau kita kan sering berpikiran sains itu IPA. Ya, iya betul sih. Kayak Pernah dijelaskan pas accounting pun sains juga sebenarnya. Kayak gitu. Iya sih. Makanya kayak kenapa ya? Mungkin itu bukan salah satu yang jadi 6 atau mungkin ada hal lain. Cuma saya agak lumayan shocknya tuh pas di situ kayak ngelihat respons pewawancaranya tuh kayak ih apaan sih gitu, masa gitu doang. Soalnya pertanyaannya tuh ya memang kan yang paling memorable gitu. Pelajaran sains waktu di sekolah yang paling memorable apa? Mungkin ekspektasi dia apa, tapi saya jawabnya kayak gitu. Terus apa ya? Kayak misalnya ngejelasin sesuatu, nggak tahu apakah saya udah address idenya dan maksudnya itu dengan benar dan sampai gitu, itu gimana make sure kayak gitu? Kalau kita belum paham pertanyaannya, you can try to paraphrase the question and reassure again. Jadi tanya ulang dengan kalimat kita untuk memastikan bahwa maksudnya kamu ini kah, kayak gitu. Oh iya. Oke. Berarti kita boleh kayak gitu ya, kayak. Boleh. Jadi misalkan tadi kan yang mana tadi? Oh ini. Do you think it's important to learn how to use a computer? Jadi kan kita kan sekarang masih sepersekian detik tuh, ini maksudnya pertanyaannya apa ya? Ya kan? Jadi bisa make sure lagi. Do you mean the importance of the computer itself or how to use the computer? Jadi maksudnya itu. Jadi maksudnya mau tanya tentang pentingnya komputer atau cara belajar komputer gitu. Pentingnya belajar komputer, pentingnya menggunakan komputer kayak gitu. Nanti dia pasti jawab lagi. What I mean is, berarti boleh kayak frontal aja nanya, do you mean gitu, nggak apa-apa ya? Do you mean? Kalau dari sekian banyak pertanyaan, maksimal kira-kira berapa kali kita boleh kayak gitu, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Itu biasanya ini kan di part 3 ya. Biasanya paling sering itu di part 3 orang kurang catch up sama pertanyaannya. Betul. Itu dari 6 itu maksimal mungkin 2 ya, kalau saya bisa. Oke, sepertiganya ya. Iya. Oke. Ya. Kayak gitu. Maksimal lah. Berapa kali IELTS? 3. 3 times? I've taken IELTS 3 times. The first time it was 5. The second was 6. Yeah. And finally, the overall band. Overall. And for the last one was 6.5. Just past the university's requirement. Jadi pas dengan persyaratan uni, persyaratan kampusnya. Iya, ada satu uni yang harus 7 dari option uni aku. Jadi kayak ya kalau nggak mau lagi kan terlalu kayak tinggi. Iya, kayak ya udah deh. Oke, itu deh Kak. Kak Dorcas, ada yang sharingkan atau mau ditanyakan? Sometimes you can use English as well. So while we have informal conversation like this, yes, can sometimes say in English, sometimes say in bahasa, it's okay. Saya ini apa ya Kak? Jujur saja ini pertama bagi saya. Ini kalau untuk bahasa sehari-hari kan kita bisa begitu. Hanya kalau yang begini kan saya baru dengan Kakak, jadi saya masih kayak blank begitu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya kayak hilang semua yang ada di saya pikiran. Begitu. Nah, memang kalau untuk banyak vocab yang belum terlalu saya kuasai, tapi untuk bahasa sehari-harinya sebenarnya bisa. Iya, saya lihat masih kayak begitu. Untuk basic communication itu sudah bisa sih. Yang penting biasa aja.
Keren. Yeah. Mm-mm. Mungkin apa ya Kak? How do we list like the point that we will talk about kalau pas ditanya itu gimana Kak kira-kira? Maksudnya kayak kita butuh waktu sekian detik gitu aja. Gimana Kak kira-kira? Sebentar. Tadi putus-putus. Oh ya, putus-putus ya. Huh? Oke. How do we manage the time atau how to process gitu. Kita mau ngelis apa aja sih yang poin-poin apa aja yang akan kita sampaikan. Kadang kita butuh berapa detik gitu buat ngerencanain itu di pikiran kita kan, atau kayak ya udah mengalir aja gitu. Baiknya gimana Kak kira-kira? Kayaknya saya lebih prefer ke mengalir aja sih. Kalau memang questionnya betul-betul susah, kan ada tuh biasanya orang bisa it's a tricky question. Could you please give me a moment to think? Nah, biasanya kan kalau orang butuh bisa, tapi jangan terlalu lama. Jadi minta waktu sebentar untuk kita berpikir jawabannya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi minta waktu sedikit. Biasanya berapa detik ya? Pokoknya jangan terlalu lama lah. Terus langsung dijawab. Iya betul. Kalau untuk sampai ngelis detail, memang kan agak susah karena speaking tuh lebih ke natural kayak gitu. Jadi sebenarnya betul. Untuk menguji kita nanti kalau misalkan kita keluar, kita speak sama orang-orang tuh gimana begitu, natural atau apa mudah dipahami atau gimana gitu. Dia lebih arahnya ke situ. Iya betul. So far gimana Kak? Kakak kayak getting along sama teman-teman di sana yang paling challenging-nya apa? Paling aksen sih. Kayaknya freezing deh. Iya. Oh, aksen. Iya betul. Kayak agak missing gitu ya, mereka ngomong apa gitu. Bahkan di kelas juga begitu. Tapi bagusnya kan ada recording, terus ada translate-nya juga. Maksudnya pakai aplikasi apa tuh? Apa nih aplikasi? Otter. Nah itu nanti dia translatekan apa dosen ngomong apa kayak gitu dalam bahasa Inggris sih. Terus kita bisa dengar lagi. Oh gitu. Jadi nggak terlalu bisa. Pokoknya menyesuaikan. Kan hari-hari kan, terutama saya kan flatmate-nya juga orang beberapa ada 2 orang sini kan. Jadi bagus. Salah satu tips untuk apa? Biar bahasa Inggrisnya tetap ini. Kalau kita sebenarnya masing-masing sih dengan apa? Privasi masing-masing, interest masing-masing. Kalau saya kan selain ini kan kita juga harus get used to dengan komunikasi orang-orang di sini. Makanya saya pilih untuk tinggal dengan flatmate-nya orang sini kayak gitu. Iya. Terus kalau kayak ngasih pendapat di kelas itu gimana Kak? Oh itu dosen respect. Kalau misalkan salah, nanti dia kasih masukan. Tapi nggak langsung bilang oh itu salah kayak gitu. Oke. Mereka sangat respect dengan pendapat. Kamu benar-benar kayak persiapin itu yang kayak sentence by sentence atau kayak No. The point is the idea, not the grammar. Okay. Yes. Even the assignment. Jadi even itu tugas kampus, grammar itu mungkin mereka cek tapi mereka nggak kasih koreksi atau walaupun salah mungkin nilainya berkurangnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau substansinya, isinya, kontennya kurang sesuai, nah itu yang nilainya jatuh di situ, kayak gitu. Oh gitu. Nah, kalau di sini sih nggak tahu di kampus lain ya. Saya tidak bisa mengeneralisir semua, tapi di kampus kita lebih ke mungkin karena mereka berpendapat grammar itu kan banyak tools sekarang yang bisa bantu, ada Quillbot, Grammarly kayak gitu. Ya, Grammarly. Jadi pasti teman-teman juga udah sesuaikan. Tapi kalau konten itu sekarang kan ada, maksudnya bukan sekarang, maksudnya kan
kita ada Turnitin. Terus dosen-dosen itu kan punya referensi sudah banyak sekali kan. Jadi mereka udah bisa tahu ya, oh ini Kopas, ini hasil kerja sendiri kayak gitu. Oh iya. Lebih ke konten hasil karya sendiri, analisisnya sendiri atau Kopas kayak gitu sih. Ini aku mau agak kayak sedikit curhat sedikit, nggak apa-apa ya Kak? Boleh. Jadi kan aku ambil 3 sekolah. Yang pertama NTU di Singapura, yang kedua Boston Uni, yang ketiga Maryland. Maryland di Itu mana? semuanya sama. Kenapa? Maryland di mana tuh? Di US juga. Jadi Singapura US gitu. Kenapa Singapura pertama? Karena ini udah sampai tahap mana nih? Maksudnya tinggal tunggu pengumuman kelulusan atau gimana? Pengumuman dari NTU-nya, terus kalau yang LPDP-nya lagi finalize esainya gitu. Oh, baru mau apply gitu? Baru mau apply beasiswanya, tapi udah kirim apply untuk dapat LOE-nya? Kampusnya. Oke. Belum, nanti bulan Mei baru pengumuman. Emang lama banget gitu. Oke. Terus aku nggak tahu ini kayak emang pikiranku yang udah ketakutan duluan atau apa. Tapi emang sih kenapa nggak ambil, sebenarnya ada perasaan kayak, atau mungkin US jadi pilihan pertama ya. Tapi kalau dari ranking, terus memang relevansi mata kuliah, memang NTU yang menang gitu nomor 1. Iya, dia kampus bagus sih. Bahkan jurusan saya dia lebih di atas kampus Uni of York sih. Oh gitu, iya. Terus dalam hati itu saya mikir juga, terus kayak Singapura kayaknya ya bisa lah aku catch up sama aksennya, sama bahasa sehari-harinya gitu, nggak akan terlalu missing gitu sama percakapan sehari-hari gitu. Kayaknya dari Singlish-nya juga kan katanya bisa ketangkep banget. Tapi di pikiranku yang lain kayak itu kayaknya kamu main zona aman banget gitu. Kalau ke US pasti nanti akan beda pengalamannya gitu. Jadi kayak nggak tahu ini aku benar atau salah ya. Jadi aku ngerasa gitu kayak aku main aman aja deh. Aku jadinya taruh Singapura di pilihan pertama karena aku nggak cukup pede sama English aku gitu sih Kak. Makanya kayak mau tahu sih kalau keseharian pelajar Indonesia yang di US atau UK itu gimana sih catch up-nya, masih struggle nggak sama ya casual conversation ataupun di kelas gitu. Pertama kalau kata saya mendingan jauh sekalian. Iya, karena experience-nya beda kan, bukan dari akademik. Jadi kan selain kita mau rasakan academic culture-nya, kita mau networking sama experience-nya kan, pengalaman betul. Dan bangun jaringan. Saya belum tahu kalau di Singapura banyak mahasiswa internasional, terutama dari Eropa dan misalkan Asia Timur yang negara-negara maju, Jepang, Cina, Korea kayak gitu sih. Maksudnya banyak nggak di situ kayak gitu. Kalau di sini kan banyak kayak gitu, orang Asia Timur, Asia Selatan, India, Pakistan, terus orang Eropa juga banyak kayak gitu. Di kelas saya orang US 1 orang juga. Terus yang kedua apa tadi saya mau bilangnya? Catch up sama English-nya bisa sih karena banyak hal yang membantu. Contoh kalau mau catch up sama tugas assignment-nya itu ada writing center, itu free, kita bisa request kapan saja. Terus kalau untuk catch up sama orang lokal atau dosen itu kuliahnya ada recordingnya. Kita selesai kuliah kan langsung diupload di sistemnya. Nanti kita bisa akses, dengarkan recordingnya. Itu masih kuliah Zoom gitu ya? Tidak, di sini udah offline semua. Oh, udah offline. Okay. Terus tapi kan kadang kita nggak nangkap clearly kan, nangkap dengan jelas materinya di kelas. Jadi ada recordingnya. Terus writing center. Terus kalau sama orang lokal, ya itu tadi banyak hal. Kayak misalkan bisa ada flatmate yang orang sini atau bisa join social communities yang lain. Kalau saya kebetulan main bola, jadi pelan-pelan bisa mengerti sama mereka sih. Itu sih. Kalau soal bahasa saya rasa tidak sih kayak gitu. Intinya kita bisa survive lah ya. Bisa. Sangat bisa. Itu saya belum apa-apa tapi aku udah takut.
Itu saran. Semangat. Kembali ke Iya. pertimbangan pribadi. Iya. Memang kalau saya belum Iya, tahu kalau tapi dari orang segi akademiknya, saya nggak tahu yang di Singapura itu kualitas pembelajarannya seperti apa. Tapi memang dia kalau punya saya kan secara ranking 22 dunia kan, public administration, social policy itu 22 dunia. Kalau di sana tuh sekitar belasan dia, yang beda sedikit. Itu KS World Ranking by subject kayak gitu. ya, kalau di education Oh, school, Kanisa jurusan apa rencananya? aku ini Master of Education in Mathematics. Gitu sih. Oh, mathematics. MED in Mathematics. Oke, kalau Kak Rizky itu kayaknya ini sih, kayaknya dia education juga tapi lebih ke biologi kah? Apa? Siapa? Rizky yang di sini. Rizky yang salah satu ini juga. Oh gitu. Apanya? Iya. Heeh. Nanti bisa sharing. Terus ini kalau Kak Anissa lagi buat esai, diminta proofread sama teman-teman yang udah pernah lulus juga. Itu sangat membantu sekali. Oh gitu. Saya juga maksudnya kalau ya bisa sih kasih apa namanya, kasih apa masukan secara umum sih kayak gitu. Beberapa teman yang saya kasih masukan masuk sih, udah 2 orang kayak gitu. Gitu sih. Maksudnya Oke, berarti aku boleh ya Kak ya nanti kalau bisa pas lagi dikirim, dikirim esainya. Soalnya saya tes beasiswanya sudah 6 kali kan, ke-6 baru lulus. Makanya kalau untuk buat esai gitu, maksudnya udah tahu sih maunya seperti apa kayak gitu. Wah. Karena semua beasiswa tuh dasarnya sama sih, strukturnya. Iya. Struktur esainya tuh sama kayak gitu. Iya, betul. Keren banget. Itu sih masukannya. Masih ada sekitar berapa? 20 menit. Kayaknya kalau praktis lagi capek Kak Dorcas, atau mau sharing-sharing apa? Sharing pengalaman di Taiwan kayak gitu. Oh, Boleh. Oke. Waktu ke Taiwan itu memang pertama kali ya keluar begitu. Dengan modal bahasa Inggris yang sangat pas-pas. Nah, waktu itu mereka kasih kesempatan untuk pimpin pemahaman Alkitab. Nah, kami ada kelompok. But is it in English or in sekitar belasan orang dan in English. Okay. In English. Bahannya sudah disiapkan, hanya percakapannya tetap dalam bahasa Inggris. Nah, itu orang dari se-Asia, tapi ada yang orang-orang Eropa juga yang sudah tinggal di Asia. Memang waktu itu pergumulan saya di bahasa Inggris. Tapi apa ya, yang saya sangat bangga itu kalau bertemu dengan orang luar, mereka sangat menghargai kita punya bahasa Inggris, karena bagi mereka itu bukan bahasa ibu kita. Benar. Waktu awal saya sudah kasih tahu saya tidak terlalu mahir bahasa Inggris, jadi untuk PA kayaknya tidak bisa. Tapi mereka bilang tidak apa-apa, itu bukan bahasa ibunya kamu, jadi ini yang penting idenya dan bisa berbagi gitu. Iya. Ya. Intinya lebih ke ide. Waktu itu aman, iya aman. Waktu itu tiga kali. Tapi waktu itu saya sakit 1 kali, jadi 2 kali pimpin. Kan percakapan, diskusi toh Kak. Ya waktu itu karena tidak ada orang Indonesia, saya jadinya lebih percaya diri begitu. Jadi saya lebih percaya diri bicaranya, jadi lancar saja. Saya punya persoalan satu, ini saya gugup kalau dengan sesama orang Indonesia. Takutnya kayak apa? Karena mereka jadi suka blank menjudge begitu. Iya jadi ya. blank gitu. Kalau dengan orang luar itu saya rasa lebih bebas kayak Gitu ya. gitu. Iya Kak. Kalau saya begitu. Masing-masing orang dengan pergumulan, istilahnya dengan dia pun kesusahan tersendiri. Itu sudah gitu. Tapi kalau
bicara bebas itu saya sebenarnya lumayan. Hanya kalau keadaan-keadaan yang terdesak begini saya lupa semua hal. But I Kayak gitu. agree with Kak Dorcas. Ya, jadi kayaknya aku pernah ikut kayak model UN gitu, model UN isinya orang India semua, kayak bener-bener orang India semua. Terus kayaknya ya biasa aja gitu ngomong, mungkin ada hal-hal yang vocabnya kurang pas, betul sih biasa aja gitu, kayaknya mereka paham. Iya. Terus beda lagi kalau misalnya, jadi aku sekarang ngajar di sekolah yang bahasa pengantar pertamanya itu memang bahasa Inggris, jadi semua pelajarannya dalam bahasa Inggris kecuali kayak PKN. Bahkan PKN pun yang harusnya kayak bahasa Indonesia karena anak-anaknya memang terbiasa bahasa Inggris, jadi kadang pakai bahasa Inggris. Jujur itu lebih gugup sih, kayak padahal mungkin anak kecil ya, tapi ada rasa kayak gugup gitu, kayak what if ini gak fluent, what if ini kayaknya salah pronounce-nya gitu. Ya sama orang Indonesia gitu, cuma iya betul sih, kayak ada rasa aduh takut gitu, kayak takut salah, takut dijudge sih kadang-kadang. Bahkan saya mau posting sesuatu dalam bahasa Inggris di misalkan media sosial tuh kadang masih ini benar nggak sih grammarnya. Kalau orang sini kan orang sini komunikasi tuh yang penting apa yang mau kamu sampaikan kayak gitu, nggak peduli ini harus pakai to be, ini harus verb apa kayak gitu. Orang sini nggak ada. Betul. Terus setelah lagi kuliah di UK ada kayak pressure sedikit gitu nggak? Ada pressure yang lebih gitu nggak, kayak aduh mau posting pakai bahasa Inggris kayaknya takut salah. Awalnya gitu. Tapi sekarang udah nggak terlalu sih, kayak mau belanja atau mau kemana-mana nggak terlalu ini lagi pressure lagi kayak gitu. Nanya apa kayak gitu. Tapi satu hal yang saya mau sharing itu benar ya, in terms of the language barrier, hambatan dalam berbahasa itu sebenarnya kita tuh masih mendingan, sangat masih mendingan kalau dibandingkan dengan misalkan orang Korea dan Cina. Mereka tuh sangat struggle dengan bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin karena hurufnya udah beda, terus accentnya mereka tuh beda sekali. Terus mereka kalau presentasi, mereka tuh baca semua. Kalau kita kan presentasi kan kayak PowerPoint gitu kan, kita ya udah kita prepare dulu, terus kita tuangkan poin-poinnya di slide, nanti kita jelaskan apa aja kan, atau tidak aja kan, jelaskan aja kayak gitu. Tapi mereka tuh baca semua. Ya mereka udah tulis atau ketik satu kertas panjang itu, walaupun di PowerPoint-nya tuh jelaskan inti-intinya, tapi untuk penjelasan detailnya tuh mereka tulis terus baca gitu. Ini betul-betul mereka tuh betul-betul ini. Mungkin mereka secara substansinya pintar, makanya mereka menjawab pertanyaan. Cuman untuk bahasa Inggris mereka betul-betul juga. Kita masih maksudnya supaya kita jangan minder juga gitu. Mereka lebih, dan teman-teman di US juga sama cerita gitu. Makanya mereka kaget sekali. Itu Kiki sama Aken kan di US sekarang. Kalau saya sama Wahyuni yang di UK. Oh gitu, aku baru tahu loh Kak ini Kak. Kalau Kak Kiki dengan Kak Aken, kita kan berempat. Kiki sama Aken yang di US, saya sama Yuni yang di UK. Begitu. Aku baru tahu fakta ini. Mungkin mereka berarti orang itu memang Korea. nggak jarang ke expose di media sosial kayaknya. Tapi kalau teman-teman international students tuh pasti tahu itu. Coba tanya aja ke teman-teman yang di. Gitu. Ya. Mungkin berarti mereka grow up di negara masing-masing itu ya. Karena kalau misalnya imigran terus pindah ke US mah pasti. Kalau migran udah lancar. Ada teman satu ya, yang bola tuh dia lancar sekali. Dia orang Cina tapi SD di Cina, tapi SMP dan SMA-nya orang tua pindah ke Spanyol. Bisa bahasa Spanyol, terus sekarang tinggal di Inggris. Kuliah tinggal di Inggris sekarang. Kayak orang tuanya kayak pindah-pindah gitu. Jadi udah lancar semua gitu. Mau bahasa Cina, Spanyol, Inggris lancar semua. Berarti kita ini 11 maksudnya kita tuh apple to apple-nya kalau mau bandinginnya berarti sama teman-teman yang Korea, China, Jepang yang memang mereka besar di sana gitu ya. Bukan besar di negara yang berbahasa Inggris.
Iya, benar. Dan kita masih, alhamdulillah Iya, masih masih jauh lebih ini, dan pede. teman-teman kita kan kayak kadang kalau istirahat itu, kalau break itu kan cerita-cerita tuh sama teman-teman sini, teman-teman yang apa Nigeria, yang English speaking countries, Turki juga. Turki bukan English speaking countries tapi mereka bahasa Inggrisnya bagus-bagus sih. Turki mereka bilang tuh kalau dibandingkan teman-teman Indonesia tuh jujur lebih ini bahasa Inggrisnya lebih mudah dimengerti, bukan lebih bagus, lebih mudah dimengerti. Iya. Karena Kalau kita aksennya Korea jelas di gitu. pembahasa Inggris itu, aduh, saya pusing kalau Korea pembahasa Inggris. Iya. Gitu. Betul, terlalu sulit kalau bagi beta, kalau bagi saya masih lebih bagus apa Turki, ya Turki itu masih lebih bagus. Kalau saya secara pribadi, kalau Korea dengan apa India juga sama kayak menyanyi. Kalau saya yang pemula. Iya, aksennya beda sih dia. India, Korea, saya kurang tangkap kalau India dan Korea. Kalau yang apa, kalau US, apa Australia, apa British, apa dong, ketong masih lebih tangkap. Kalau begitu. Gitu. Itu sih. Kak bisa tanya kok. Oke, lanjut. Kak ini Kak Gary. Ya. Ini untuk ini kita pertemuannya 1 minggu berapa kali? Jadi saya cerita sedikit ya, kenapa kita bikin kegiatan ini. Karena sebetulnya kita merasakan hal yang sama dengan teman-teman. Untuk melamar beasiswa itu kan susah sekali untuk mendapat skor IELTS yang memenuhi kriteria kampus atau pemberi beasiswa. Nah, makanya kita bikin kegiatan ini. Terus ini tuh setiap hari Minggu, jam yang sama. Mungkin kita akan kembali ke jam 7, 8 WITA. Ini kan kemalaman kayaknya. Iya. Kemarin ada yang kasih masukan masih sholat jam 7, tapi kasihan juga kayak misalkan teman-teman yang Indonesia Timur mulainya jam 10 kan. Kayak gitu, betul, mulai jam betul, begini. betul. Nah, jadi mungkin sarannya nanti yang mau sholat, dia terlambat aja nggak apa-apa. Kan paling 10-15 menit ya sholatnya. Nah, jadi bisa. Terus kegiatannya itu setiap hari Minggu, jamnya jam 8 WITA, 7 WIB. Terus yang kita bahas tuh paling seputaran speaking IELTS. Jadi speaking di IELTS itu kan ada 3 part, Kak Doa. Oh iya. Tadi part 1, part 2-nya nanti dikasih soal, dikasih semacam kertas gitu. Kertas berisi soal, kita dikasih 1 menit untuk menyiapkan jawaban kita, terus 2 menit untuk berbicara, untuk menjawab, kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi dia tidak tidak conversation antara pewawancara dan Kak Doa misalkan, tapi Kak Doa ngomong sendiri, nanti dikasih nilai. Terus part 3 mirip dengan part 1, tapi part 3 lebih panjang jawabannya. Itu udah pendapat secara umum, misalkan kenapa teknologi itu berkembang lebih cepat sekarang, kayak gitu misalkan. Atau pertanyaan-pertanyaan umum, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih membutuhkan jawaban yang lebih panjang, kayak gitu. Kalau pertanyaan pertama kan di part 1 kan, kayak misalkan yang kayak tadi, Kak sering menggunakan komputer atau tidak, gitu. Buat menggunakan komputer untuk apa, kayak gitu. Tapi pertanyaan part 3 lebih susah, kayak gitu. Itu sih. Nanti kayak minggu ini part 1, minggu depan part 2, kayak gitu. Minggu depannya lagi part 3. Mungkin nanti kita rencana untuk ke writing lagi, menulis, tapi nanti untuk sekarang kita fokus ke speaking dulu. Kayak Betul. Iya. Betul. Oh iya. Karena kadang kayak cari temen buat ngobrol English tuh ini sih nggak gampang. Kalau aku sendiri gitu. Selain di sekolah, kayak aku kayak nggak punya teman yang benar-benar bisa diajak speaking gitu. Jadi sangat bersyukur pas ketemu postingan. Dapat infonya kemarin di mana? Aku tuh ini random. Do you know Indah Safira? Pasti tahu kan Indah Safira yang dia alumni Harvard. Gitu. No.
Iya, pokoknya ada itu di Instagram. Terus dia lagi main ke Nihi Sumba. Terus dia kayak nge-tag, namanya ada Kak Nia gitu, Kak Nia. Terus kayak, wah dia udah dapat LPDP, nanti mau sekolah di US. Terus dia mau jadi guru di Sumba. Doain ya teman-teman. Terus aku klik itu Kak Nia itu. Terus dia kayak nge-share poster, ada grup belajar speaking IELTS. Oh, kan. Nia. Iya, dia biasa ikut Nia tuh. Orang Iya, Sumba, siapa iya. ya? Iya, siapa ya? 2 minggu lalu dia sama Elizabeth. saya juga. Maksudnya sama kita di grup ini. Dia satu Oh grup. gitu. Nah, dia Iya. udah ini sih, maksudnya udah keterima beasiswa, cuman cari 7. Dia carinya 7, dia udah 6,5, carinya 7 untuk skor IELTS, makanya dia ikut kegiatan ini kayak gitu. Oh gitu. Iya Elizabeth Wania. Udah pintar sih, tinggal cari sedikit lagi kayak gitu sih. Oh gitu. Dia belajar di mana? Dia dapat di kampus apa? Keren sih ini. Kayak wah keren Itu banget. salah satu kampus yang bagus di US juga, maksudnya yang masih ranking atas lah gitu. Lupa. Iya. Ivy League kali ya. Kampus bagus, lupa juga. Kalau udah minta 7 tuh nggak ada kampus yang standar di bawah lagi. Iya betul. Ya, honestly kalau yang 6 ke bawah itu kampus agak rankingnya di bawah lah. Kalau mulai 6,5 biasanya memang itu standar. Kayak Standar, apa ya. namanya, kampus dunia itu biasanya 6,5. Tapi kalau 7 tertentu kayak misalkan kesehatan atau kalau pendidikan ya. Tapi Iya, biasanya saya tahu tuh kesehatan tuh 7. Master of di Public Health gitu. Boston sama Maryland 7. Jadi kayak ya udah deh, NTU masih 6,5, aku masih kekejar sama NTU. Kayaknya mungkin yang benar-benar practice speaking gitu-gitu sih harus 7 ya. Iya, ada yang kayak misalkan writing-nya harus 7 atau speaking-nya harus 7 kayak gitu. Iya, betul. Listening-nya boleh 6 atau 6,5, tapi yang lain Iya, harus 7. betul. Gitu. Ada yang gitu-gitu sih. Yang riset-riset ya. Tapi kalau Kak Dorcas, I mean, you have different purpose with us because at the moment you don't want to apply for scholarship, right? Jadi untuk sementara Kak Dorcas belum mau apply scholarship, tapi kayak misalkan ada event di mana Kak Dorcas akan memilih dalam bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Itu ada beberapa kegiatan di Kupang sih yang untuk belajar bahasa Inggris. Nanti saya coba share linknya. Bisa biar. Takutnya kegiatan ini kurang pas untuk tujuannya Kak Dorcas gitu. Tapi kalau if you feel it's still okay for you, you are still comfortable with the activity, then you can still join. Kalau masih nyaman atau masih oke, gabung aja terus kayak gitu. Iya sih Kak, memang sorry. Saya pun kemampuan ini kan belum sampai ke sini sebenarnya. Saya masih terus tingkatkan. Memang tujuannya untuk melamar beasiswa juga, tapi saya rasa saya belum terlalu pede ke situ. Saya masih mau bikin pede dulu cara bicaranya. Meskipun kita mengerti secara grammar atau apa begitu, tapi untuk mengungkapkannya kan masih susah. Kita butuh saya pikir di sini saya lebih kayak teman untuk komunikasi, memperlancar. Tapi kayak Kakak bilang tadi, tapi kayaknya Depung agak beda ya metodenya ya. Karena saya kalau kan, di speaking ya kita begini aja, kayak saya kasih pertanyaan, Kak Dorcas jawab, kalau kurang bisa jawab saya bantu translate-kan, atau kalau Kak Dorcas jawab setengah dalam bahasa Inggris nanti saya perbaiki kayak gitu-gitu saja. Iya. Atau mungkin berarti supaya biar luas gitu, mungkin kalau misalkan ini nanti next week tutornya Kak Gary lagi atau ganti yang lain Kak? Tergantung yang bagi Kiki sih. Nanti ganti-ganti gitu. sih. Mungkin terus kelompoknya juga bisa ganti gitu ya. Kalau misalnya gini, betul. Sebenarnya kelompok itu kenapa kemarin di share Google Form? Kelompok itu dibagi berdasarkan maksudnya kemampuan biar lebih enak dalam ini belajar bersama kan kayak gitu. Nah, yang basic, middle sama advance. Yang basic itu
nanti metodenya lain kayak gitu. Mungkin kita lebih ke komunikasi biasa, terus kadang-kadang kita bisa apa namanya, kasih pertanyaan IELTS juga, tapi tidak terlalu strict to the IELTS rule misalkan kayak gitu. Iya. Tapi karena ini kita belum mendata teman-teman yang baru gabung, makanya tadi mix kayak gitu. Oh Mungkin gitu. biasanya kita pisah iya. sih kayak gitu. Betul, Kak. Kayaknya Mungkin- saya mungkin masuk di yang basic dulu ya, supaya bisa Nanti kita share Google Formnya untuk diisi lagi. percakapan biasa. Nggak apa-apa, tapi aku juga mau sih kalau Oke. misalkan kayak ngobrol yang di luar IELTS. Mungkin kalau pas IELTS-nya selesai, kita bisa sharing apapun gitu, mungkin topiknya yang agak-agak santai tapi bahasa Inggris. Gitu. Iya. Kayak misalnya boleh talking about your family di rumah, terus itu lebih ke kayak gitu kan, maksudnya praktisnya gitu. Betul, kalau IELTS kan kadang lebih, karena kita berpikir this is an exam, ini ujian, jadi kita harus menjawab dengan benar, itu harus menjawab ini, makanya kadang-kadang itu buat gugup. Iya, betul. Padahal kalau misalnya ya topiknya sehari-hari mungkin nih Kak Dorcas lancar juga kalau tidak juga sih. bahas tentang Hanya apa yang Kak Dorcas biasa lakuin itu kan pasti iya. Ini jadi masukan nih, saya catat dulu nanti saya kasih tahu. Iya. Mungkin kayak di luar IELTS itu bisa lah kita bahas something tentang apa yang kita kerjakan, hobi. But still in English ya. Full in English. Iya, Jadi both yang belajar IELTS ataupun yang bukan belajar IELTS kayak bisa dapat. Iya, betul Kak. Lalu ya mungkin kalau kayak Kakak bilang tadi, kalau macam saya masih penguasaan bahasa Inggrisnya belum bagus, mungkin kami bisa di yang basic itu ya, supaya kami omong bebas. Yeah. But still in English. Okay. Oke. Yeah. Or sometimes we can mix English and Indonesia. Iya, gitu. Kalau omong bebas ini kan kita tidak Lebih rasa bebas ada rasa takut. Iya, Begitu. Salah kok tidak apa gitu. Jadi aku juga masih butuh kok kayak ngobrol-ngobrol tentang apapun dalam bahasa Inggris. Soalnya kalau IELTS biasanya kan topiknya itu aja. Itu aja. Maksudnya udah saklek gitu kan. How many minutes do we have? 2 hours basically. Oh, masih 2 hours. I mean, you're asking about now it's 10. Yeah. 10 minutes left. Yeah, still have 10. Okay. Maybe can we start about that thing? Yeah. So gimana? Kak Dorcas, you say you're married, yeah? Yeah. Kak Dorcas, and give advice for us. Yeah. Or Kak Gary already married too? Yeah. Oh, you married? Okay. Yeah, I married. Yeah. Okay. Because I remember you have said you have one daughter, or? Yes, I have one daughter. See. Okay. And how about Kanisa? I'm still single. I'm not married yet, and I live with my parents here in Depok. In here, some of my friends are from Jakarta as well. Is Depok near Jakarta? Yes, it's nearby South Jakarta. But South it's Jakarta. it's part of West Java. It's part of West Java, but it's dominant to Jakarta, I think, from the culture, the language we use. Depok nearby Bogor? Yeah, it's nearby Bogor. We're in one province. We are part of West Java. It's nearby Universitas Indonesia. Oh yeah. So my home, my house is nearby UI. Okay. I wonder about your essay, Kanisa. I mean, what's the content of the essay? I'm still finalizing. Actually, this year, LPDP doesn't really set the
the Guideline? structure about the SI, yeah. Yeah. Like it's free of Ah. us, right? Hmm. But I will use your structure that who